Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Lingkungan Bisnis dan Manajemen, akan mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Banun Salid Sauda dengan NPM 250 130 10139. Perkenalkan, nama saya Katarina Yolanda dengan NPM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Frisilia Sisitandiola dengan NPM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Aprilian Angelin Lauret, NPM saya 2501301033. Perkenalkan, nama saya Wulan Setiawardani dengan NPM 250130101169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sumaira Karima, NPM belakang 165. Perkenalkan, nama saya Nofisala Anggreni, NPM 250130100215. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai struktur vertikal. Nah, struktur vertikal atau vertical organizational structure itu bukan sekedar kata bertingkat, tetapi merupakan arsitektur formal organisasi yang mengatur bagaimana otoritas, aliran informasi, koordinasi kerja, dan mekanisme kontrol dijalankan secara sistematis dari puncak menuju ke bawah. Lalu, kita akan bahas mengenai konsep inti dari struktur vertikal. Nah, struktur vertikal sendiri didasarkan pada prinsip hierarki otoritas, di mana setiap posisi memiliki tingkat kekuasaan atau authority level tertentu. Lalu, yang kedua ada hubungan kerja bersifat atasan dan bawahan atau superior dan subordinate. Nah, yang terakhir ada chain of command atau rantai komando yang tidak boleh dilompati. Jadi, antara manajer ke bawahan itu ada beberapa struktur yang tidak boleh dilewati ketika memberikan suatu informasi ataupun perintah. Nah, model ini sangat dipengaruhi oleh teori klasik seperti manajemen, seperti birokrasi. Lalu ada beberapa elemen penting dalam struktur vertikal. Yang pertama ada span of control atau rentang kendali, di mana menunjukkan berapa banyak bawahan yang diawasi oleh satu atasan. Nah, ini tuh bersifat sempit dan juga luas. Nah, yang sempitnya atau narrow span itu memiliki banyak level atau lebih tinggi vertikalnya. Nah, yang luas atau wide span itu memiliki lebih sedikit level. Nah, struktur vertikal biasanya punya span sempit sehingga jenjangnya itu lebih banyak. Nah, yang elemen kedua ada chain of command, yaitu alur formal yang menjelaskan siapa yang melapor ke siapa, siapa yang berhak memberikan instruksi. Nah, contohnya sendiri itu adalah staff ke supervisor, kemudian ke manajer, dan yang terakhir manajer ke direktur. Nah, elemen yang ketiga ada centralization atau sentralisasi. Dalam struktur vertikal, keputusan strategis terpusat di top manajemen atau manajemen tingkat atas. Dan level bawahnya itu hanya menjalankan instruksi dari manajemen level atas maupun level sedang. Nah, semakin tinggi tingkat vertikalnya, biasanya semakin tinggi juga sentralisasinya. Elemen yang terakhir ada formalisasi, yaitu aturan, prosedur, dan SOP sangat jelas dan tertulis. Pekerjaan itu cenderung standar dan juga terstruktur. Lalu kita akan membahas mengenai cara kerja dalam prakteknya. Nah, alur kerja dalam struktur vertikal biasanya seperti yang pertama ada manajemen atas itu menetapkan strategi. Yang kedua ada instruksi diturunkan ke manajer. Yang ketiga ada manajer menerjemahkan ke tugas operasional. Yang keempat supervisor mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut. Nah, yang kelima karyawan itu menjalankan tugasnya. Sebaliknya, maka ada laporan dan hasil kerja naik dari bawah ke tingkat yang ke atas. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak struktur vertikal terhadap fungsi manajemen. Yang pertama ada dampak perencanaan. Nah, di struktur vertikal ini tuh proses perencanaan itu lebih terpusat
sehingga keputusan strategis itu biasanya ditentukan oleh pemimpin tertinggi. Jadi visi dan arah organisasi itu menjadi lebih konsisten. Yang kedua ada pengorganisasian. Nah, jadi di struktur vertikal ini itu menekankan pembagian kerja yang jelas sesuai hierarki jabatan. Jadi setiap posisi itu memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, sehingga spesialis kerja menjadi tinggi. Yang ketiga ada pengarahan. Nah, jadi gaya kepemimpinan dalam struktur vertikal itu cenderung otoritatif atau direktif. Nah, pemimpin yang memberi instruksi harus dijalankan oleh bawahan. Nah, model ini tuh efektif untuk menjaga disiplin dan keseragaman kerja, namun dapat membatasi kreativitas dan partisipasi karyawan. Nah, yang terakhir ini ada pengendalian. Nah, pengendaliannya itu nanti jadi lebih mudah dilakukan karena terdapat banyak level pengawasan. Setiap tingkat manajemen itu bertanggung jawab mengawasi tingkat di bawahnya. Jadi, hal ini tuh meningkatkan kontrol, tapi dapat memperpanjang proses pelaporan. Selanjutnya ada kelebihan struktur vertikal. Yang pertama itu ada kontrol kuat. Yang kedua ada stabilitas tinggi. Yang ketiga akuntabilitas jelas. Dan yang terakhir efisiensi untuk pekerjaan rutin. Nah, justru karena ada kelebihan maka ada kekurangan. Yang pertama itu birokrasinya tinggi. Terus yang kedua ada distorsi komunikasi. Yang ketiga kurang inovatif. Dan yang terakhir employee disengagement, yaitu karyawan level bawah kurang dilibatkan. Nah, terus kapan sih struktur vertikal itu cocok digunakan? Nah, struktur vertikal itu ideal untuk organisasi besar, lingkungannya stabil, operasi yang membutuhkan standarisasi tinggi, dan juga industri dengan risiko tinggi. Nah, ini ada perbandingan dengan struktur horizontal. Jadi, di struktur vertikal ini memiliki banyak level, kontrol tinggi, keputusannya juga lebih terpusat. Sedangkan struktur horizontal itu sedikit level, lebih fleksibel, dan juga keputusan itu lebih tersebar. Nah, jadi ini ada kesimpulannya, yaitu struktur vertikal adalah sistem yang menekankan efisiensi melalui kontrol dan hierarki. Tetapi trade-off utamanya adalah kecepatan dan fleksibilitas organisasi. Dalam praktik modern, banyak perusahaan mulai menggabungkan struktur vertikal dengan elemen horizontal untuk menjaga keseimbangan antara kontrol dan inovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Pengorganisasian untuk koordinasi horizontal adalah proses mengatur struktur, hubungan kerja, dan mekanisme komunikasi agar unit-unit atau bagian dalam organisasi yang berada pada tingkat yang sejajar dapat bekerja secara terpadu dan saling terhubung. Fokus utamanya bukan pada perintah atasan, melainkan pada kolaborasi langsung antar bagian untuk menyelaraskan aktivitas, informasi, dan keputusan. Dengan pengorganisasian ini, setiap unit tidak bekerja secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari satu sistem yang saling mendukung, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efisien, sinkron, dan terarah pada tujuan bersama. Koordinasi horizontal terjadi ketika misalnya, yang pertama, tim pemasaran bekerja sama dengan tim produksi. Yang kedua, Departemen Keuangan berkoordinasi dengan Human Research. Semua itu dilakukan antar sesama level, bukan dari atasan ke bawahan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait koordinasi horizontal, yaitu tujuan pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Tujuan pengorganisasian untuk koordinasi horizontal adalah untuk memastikan bahwa unit-unit kerja yang berada pada tingkat yang sama dapat bekerja secara terpadu, saling mendukung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi ini, setiap bagian mampu menyelaraskan aktivitasnya sehingga seluruh proses organisasi menjadi lebih efisien dan terarah pada tujuan bersama. Secara lebih spesifik, koordinasi horizontal bertujuan untuk yang pertama, menyatukan arah kerja antar unit agar perbedaan fungsi tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan menghindari tumpang tindih pekerjaan dan pemborosan sumber daya. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan karena komunikasi dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui banyak jenjang hierarki. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil kerja melalui kolaborasi dan pertukaran informasi antar bagian. Dan yang terakhir, menciptakan kerjasama yang harmonis dengan mengurangi ego sektoral dan memperkuat rasa saling ketergantungan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan.
Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang bentuk perorganisasian untuk koordinasi horizontal. Di mana bentuk yang pertama itu adalah tim lintas fungsi, di mana organisasi ini membentuk tim yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen untuk menangani suatu proyek atau tujuan tertentu. Yang kedua adalah komite atau panitia. Beberapa bagian mengirim perwakilan untuk duduk bersama dalam forum tertentu guna untuk membahas isu bersama. Yang ketiga ada integrator. Integrator ini merujuk atau menunjuk seseorang sebagai penghubung antara divisi agar komunikasi ini tetap lancar. Yang keempat adalah sistem informasi bersama. Ini menggunakan teknologi, misalnya software manajemen proyek, yang bertujuan agar semua bagian bisa mengakses informasi yang sama secara real time. Yang kelima adalah standarisasi prosedur, yaitu membuat SOP yang jelas agar tiap bagian tahu bagaimana harus berinteraksi dengan bagian lain. Nah, setelah mengetahui bentuknya, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih ciri-ciri koordinasi horizontal yang efektif itu. Di mana ciri-ciri koordinasi horizontal yang efektif itu jika komunikasi terbuka dan dua arah. Yang kedua itu adanya kepercayaan antara unit, dan yang ketiga itu tujuan yang dipahami bersama, dan yang terakhir adalah tidak adanya ego sektoral yang berlebihan. Dalam konteks organisasi adaptif, ini bukan sekedar mengganti mesin atau meluncurkan barang baru, tapi soal bagaimana organisasi bertransformasi agar tetap relevan. Nah, di sini ada poin pertama, yaitu esensi perubahan produk dan teknologi. Organisasi adaptif harus mampu melakukan inovasi secara terus-menerus. Perubahan pada produk dan teknologi biasanya didorong oleh dua hal. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar. Konsumen bosan atau butuh solusi baru. Yang kedua ada efisien internal, yaitu teknologi lama itu sudah terlalu mahal atau lambat dibanding kompetitor. Poin kedua ada strategi perubahan produk inovasi untuk mengubah atau menciptakan produk baru. Organisasi biasanya menggunakan pendekatan ambidextrous approach. Artinya, organisasi harus mampu menjalankan bisnis yang ada sekarang sambil sekaligus menyiapkan masa depan. Ada 3 elemen kunci dalam merubah produk. Yang pertama, eksplorasi, yaitu mencari ide-ide baru melalui riset pasar atau R&D. Kedua, ada kerjasama lintas fungsi, yaitu produk baru tidak akan sukses jika hanya dipikirkan tim desain. Harus ada koordinasi antara bagian pemasaran, produksi, dan keuangan, yaitu koordinasi horizontal. Ketiga, ada kewirausahaan entrepreneurship, memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi tanpa takut gagal. Di sini saya akan menjelaskan poin cara merubah hal tertentu produk dan teknologi baru. Dalam poin ini terdapat 5 elemen, dan saya akan menjelaskan untuk elemen yang ketiga adalah strategi perubahan teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan proses produksi atau cara kerja organisasi. Ini bukan hanya soal hardware, tapi juga software dan sistem kerja digital. Langkah-langkah merubah teknologi meliputi yang pertama, ada adopsi teknologi baru. Misalnya, berpindah dari server fisik ke cloud computing atau menggunakan AI untuk analisis data. Lalu yang kedua, ada pelatihan ulang atau reskilling. Di sini mengubah teknologi berarti mengubah keahlian manusia di dalamnya. Karyawan harus dilatih agar tidak gagap teknologi. Lalu yang keempat, ada perubahan budaya. Teknologi baru sering ditolak karena orang sudah nyaman dengan cara lama. Pemimpin perusahaan harus mampu menjelaskan kenapa perubahan ini tuh penting. Untuk teori perubahan tersendiri ada 3, yaitu unfreezing atau pencairan, yakni meyakinkan organisasi bahwa produk atau teknologi lama sudah tidak memadai. Lalu yang kedua ada changing atau perubahan, implementasi produk baru atau instalasi teknologi baru. Dan yang ketiga ada refreezing atau pembekuan kembali, yakni menjadikan teknologi atau produk baru tersebut sebagai standar operasional yang baru.